Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Al-Furqan Al-Ustadz Firdaus Al-Kausar, yang kami hormati anak-anakku sekalian, muslimin maupun muslimat yang alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Luar biasa, Allahu Akbar. Yang keras mal, Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah di pagi hari ini, walaupun dalam keadaan kurang cerah, dalam keadaan agak mendung, kalian baik laki-laki ataupun perempuan di usia ada TK, kemudian SD, kemudian SMP, meluangkan waktunya di liburan. Liburannya masih panjang, nggih. Sampai tanggal berapa liburannya? Tanggal 14 ya? Nah, itu kalian kalau di rumah liburan, biasanya kalau pagi-pagi biasanya ngapain? Dakun pada tulanan HP. Ya. Nonton TV. Ya, anak saya aja ketawa yang di belakang tuh, nonton TV, ya, main HP. Ini di pagi hari kalian ikut sanlat pesantren kilat untuk mengurangi HP kalian. Loh, gak usah nangis mal. Nanti pulang juga masih pegang. Apalagi ponakan saya mainnya FFF terus ya. Setiap hari. Oh, Mas Uwes ya. Ini kalau nggak ikut sanlat kebanyakan main HP. Dan pagi hari ini selama hari Senin sampai hari apa? Hari Jumat kalian ikut pesantren kilat, pesantren cepat. Karena kalau orang mau pesantren mondok waktunya lama. Nah ini cuma 4 hari tambah hari Jumatnya main games tadi ya, seperti itu. Nanti setelah jam 9 istirahat, kemudian mulai ya materi-materi tentang pesantren kilat. Dan saya yang duduk di sini dikasih kesempatan oleh Mudirul Ma'had untuk menyampaikan tentang kajian Syafa'atul Quran. Apa semuanya adik-adik? Syafa'atul Quran. Syafaat itu artinya penolong. Apa semuanya adik-adik? Penolong. Al-Quran, ya Al-Quran artinya Al-Quran akan menolong ya sebagai penolong ya kalian semuanya. Kapan? Ya entah di alam kubur atau nanti di kehidupan akhirat. Akhirat siapa Ustadz? Akhirat itu kehidupan setelah
kematian. Jadi jenengan nanti semuanya mau mati apa enggak? Enggak. Mau mati apa enggak? Ya. Enggak mau, tapi Allah matikan nanti. Ya. Nanti Allah matikan. Nah, setelah kematian nanti ada kehidupan lagi, kalian dihidupkan lagi. Untuk di apa? Ditimbang, dihisab antara kebaikan dan keburukan. Nah, di antara hal yang bisa menambah bobot ya timbangan itu adalah diantaranya dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong. Penolong dari apa? Penolong dari kalian tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian memasukkan kalian ke dalam Siapa yang mau masuk neraka? Ada yang mau? Siapa yang masuk surga? Jadi kalau kalian ingin masuk surga melalui Al-Quran itu dengan cara membaca. Dengan cara apa? Muslimat, membaca. Tentunya sebelum kalian bisa baca Quran, kalian belajar apa biasanya? Belajar Iqra. 1, 2, 3, sampai ke berapa biasanya? 6. Di sini ada yang sudah bisa baca Quran? Oh, ada. Muslimin ada? Alhamdulillah. Bacanya setiap hari? Enggak. Nek kayak mutan tok ya. Wong nek tangi turun nyekele HP. Lagi nang kamar nyekele HP. Lah maca Qur'ane kapan? Baca Qur'annya kapan? Lah katanya tadi ingin masuk surga. Baca Qur'annya sekarepe dewek. Kepriwe? Jadi kalau ingin masuk surga, baca Qur'annya tidak hanya sekali. Tapi berapa kali? Ya berkali-kali. Setiap hari. Ya. Siapa tadi pagi yang sudah baca Qur'an? Oh, Nafisa, alhamdulillah. Wes? Wah, kowe kepriwe ora saya esuk dolanane HP bae sih kowe. Oh, ngantuk. Iya, wong pengine kowe dolanan HP bae. Ora. Ya. Jadi kalau ingin masuk surga, dijauhkan dari neraka, harus banyak-banyak baca Quran. Rasul Nabi ngendika ya berkata di dalam hadis mengatakan Iqra'ul Qur'an. Bareng semuanya, Iqra'ul Qur'an. Bareng. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalau hadis ini ada yang langsung hafal, dikasih hadiah sama mudir mahat yang banyak duitnya itu. Ya, wah ya, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, sesungguhnya dia, ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, li ashabi, bagi pembacanya. Bareng sekali lagi, Iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nah, jadi Rasul mengatakan bacalah Al-Qur'an
sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Ya, jadi Rasul cuma perintahnya apa? Membaca. Bacanya sekali doang? Tidak. Hampir setiap hari. Ya, seperti itu. Jadi jangan cuma sekali seumur hidup, tapi setiap hari. Artinya baca Qur'annya terus menerus. Sampai kapan baca Qur'annya? Sampai kamu dicabut sama malaikat sampai kamu mati. Jadi baca Quran itu sampai kamu mati, seperti itu. Karena Al-Quran itu nanti akan menjadi apa? Penolong pada hari kiamat. Kalau begitu, sekarang mau rajin baca Quran apa enggak baca? Rajin. Kalau bisa tidak hanya membaca, kemudian apalagi? Menghafal. Ya. Kalau nanti sudah bisa menghafal, apalagi yang harus tahu? Ya, tahu artinya dulu. Dari setiap yang dibaca tahu artinya. Kalau sudah tahu artinya, kemudian apalagi? Tadabbur, ya, keduren yang ngomong tadabbur ini bocah-bocah ya, ya, kemudian juga mengamal. Nah, jadi tidak hanya membaca, terus apa lagi tadi? Menghafal, kemudian apa lagi? Tahu artinya, tahu maknanya, kemudian mengamalkannya. Ya, ini tahapannya. Tapi kalau kelasnya kalian cukup yang pertama, yaitu suruh apa? Anak-anak muslimin membaca. Ya. Jadi jangan lupa tiap hari baca Quran. Kalau belum bisa baca, belajar. Belajarnya dari kapan? Dari Iqra 1, Iqra 2, 3, 4, 5, 6. Ya, seperti itu. Syahid udah Iqra berapa Syahid? Iqra 5? Masya Allah. Ya. Mal, udah Quran Mal? Udah, Masya Allah. Ya. Habisnya udah Quran? Jinan sudah Quran? Apa masih Iqra? Masih Iqra. Salma mana Salma? Oh, kelihatan. Ya, Salma udah Quran ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalian setiap hari harus baca Quran. Ya, kalian tadi ngomong nggak mau masuk neraka. Neraka itu tempat yang enak apa tempat yang menyedihkan? Menyedihkan. Tempat untuk siapa? Tempat untuk orang-orang kafir. Kalau surga untuk orang-orang mukmin. Kalian ingin masuk surga? Iya. Makanya setiap hari harus baca Quran. Karena baca Quran itu tadi sebagai penolong syafaat pada hari kiamat. Tidak hanya pada hari kiamat, tetapi di alam kubur. Alam kubur sih alam yang setelah apa wes? Nang jero lemah, ya. Jadi Al-Qur'an itu juga akan memberi syafaat yang ada di alam kubur. Setelah kamu meninggal, kemudian nanti kalian dikubur di mana? Di tanah. Ketika kalian dikubur, itu kalian sendiri apa bersama teman-teman? Sendiri. Yang nanti menemani kamu, temanmu apa amalanmu? Amalanmu. Di antaranya amalan yaitu Al-Qur'an. Kalau kamu di dunia ini ya
setiap hari baca Quran, kemudian menghafal, kemudian tahu artinya, kemudian mengamalkannya, maka Al-Quran akan menemanimu di alam kubur. Di alam kubur itu, ketika kalian dikubur dalam keadaan terang apa gelap? Lemak ditutup sama tanah, gelap apa enggak? Gelap. Kira-kira kalau kubur itu menjadi terang bagaimana? Yang menemanimu Al-Quran yang akan menerangi, jadi kuburnya nanti tidak gelap, menjadi terang. Seperti itu, ya. Kalau begitu kita ya selama masih hidup, selama kita belum diambil oleh malaikat siapa? Maut. Jadi kalau kalian belum mati, belum meninggal, maka harus banyak-banyak baca Quran. Nggih, Mbak Nisa, baca Quran nggih, Nisa. Ya, jadi banyak-banyak baca Quran seperti itu, ya. Jadi Al-Quran sebagai syafaat menolong kita pada hari apa? Pada hari kiamat, kemudian juga ketika di alam kubur. Kemudian di antara sekian banyak keutamaan membaca Al-Quran, kira-kira apa? Ayo. Siapa? Akmal masih ingat nggak keutamaan membaca Al-Quran? Ya, lupa. Ya. Jadi kalau kalian nanti sudah bisa baca Quran, setiap satu huruf yang dibaca mendapatkan berapa wes? 10 kebaikan. 10 pahala. Jadi kalau Rasul mengatakan alif lam mim itu 10 atau 30? 30. Karena itu alif lam mim berapa huruf? Alif, lam, mim. Alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Jadi kalau kalian baca Quran alif, lam, mim, berapa kebaikan? 10. Jadi berapa? 30. Ya. Jadi kalau kalian baca cuma sekedar baca Qul huwallahu ahad, hurufnya ada berapa kira-kira? Ya. Ada berapa? Wes, berapa wes? Alhamdulillah. Ada berapa? 7? Walah 7 ya wes terus ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad berapa? Berapa hit? Ya, 5. Ya wis ngono diitungi bae ya. Jadi semakin banyak kalian membaca Quran, berarti semakin banyak pahalanya. Mau apa enggak mau? Mau. Ingin masuk surga apa neraka? Surga. Deneng cokan bebo maca Quran. Hah? Ojo mblenger. Aja mblenger. Allah, minum es teh kowe ana-ana bae. Jadi kalau ingin masuk surga, tata caranya dari sekian banyak orang bisa masuk surga dengan membaca Al-Quran. Menjadi penolong nanti pada hari apa? Kiamat. Seperti itu ya. Kemudian yang setelahnya ya. Jadi satu keutamaan dari membaca Al-Quran itu setiap hurufnya berapa kebaikan? 10. Jadi semakin banyak membaca berarti semakin banyak pahalanya. Tapi ya kowe aja ngitung-ngitung nanti kesel. Ya, seperti itu. Ini namanya siapa ya? Rehan. Dari mana? Oh, Kalijaran. Ya, seperti itu. Kemudian yang setelahnya ya. Kemudian keutamaan baca Al-Quran tadi sudah, yaitu sebagai syafaat. Apa syafaat tadi? Oh, kelalen. Syafaat apa tadi syafaat? Penolong di alam kubur dan juga pada hari kiamat. Kemudian yang setelahnya
Ya. Orang yang membaca Al-Qur'an selain mendapat syafaat, setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, kemudian yang setelahnya akan diangkat derajatnya. Ya, diangkat derajatnya. Seperti itu. Mau nggak diangkat derajatnya? Bahkan orang anak yang penghafal Al-Quran besok itu akan memakaikan apa? Mahkota kepada siapa? Orang tuanya. Ya. Siapa di antara kalian yang ingin memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya besok? Alhamdulillah. Jadi harus baca Quran, mengamalkan, hafal, nah, seperti itu. Nah, ini akan meningkatkan apa? Derajatnya besok ya, pada hari apa? Pada hari kiamat. Kemudian yang lainnya apa lagi? Ya. Di antara keutamaan membaca Al-Qur'an itu adalah ya. Tadi sudah ya, mengangkat derajat. Kemudian juga mendapatkan ampunan dosa. Ya, mau nggak dosa kalian diampuni? Nah, mau. Kalau nggak mau, nggak usah baca Quran. Kalian punya dosa apa enggak? Punya. Jadi kalau dosanya ingin terhapus, baca Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang setelahnya, keutamaan membaca Al-Quran adalah menjadikan hati itu tenang. Anak-anak muslimin, halo. Hai. Muslimin, tanya dulu. Ayo coba. Keutamaan baca Al-Quran apa saja tadi? Oh, tulanan baik. Diulangi muslimin. Ya, dapat syafaat. Kedua, hati menjadi tenang. Betul. 3. Ya. Apa lagi? 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian apa lagi? Mengangkat derajat. Kelima? Hah? Apa? Menghapus dosa-dosa, betul. Ya, nanti dapat hadiah di sini. Dapat nggak saya? Paling sempurna ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini saja ya. Saya nggak usah lama-lama ya. Cukup ya. Ya, ini saja ya pada kajian umum kali ini. Kadang-kadang saya bingung kalau ngomong sama anak-anak. Ya. Jadi ini ya mengawali kita di sanlat pesantren kilat kita ya, kajian umum kita tentang syafaat Al-Qur'an. Ya, bareng sama-sama kita baca bareng. Iqra'ul Qur'an. Bareng. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bareng. Iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Muslimin coba bareng. Iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Coba bareng. Iqra'ul, terus bareng. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Muslimat bareng. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, itu saja ya pada kesempatan kali ini ya, memulai kajian kita yaitu sanlat kita sebagai pembuka kajian umum tentang syafaat Al-Qur'an
yang akan menolong kalian nanti di alam kubur dan juga pada hari kiamat, dengan catatan kalian harus terus-menerus membaca, menghafal, mentadaburi, kemudian mengamalkan. Ya, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.